Dan di atas lautan tinta, Jin Dong telah berubah dari berdiri menjadi berbaring, menggenggam tangannya dengan kuat. Cangkang kura-kura, tangannya sudah berdarah. Dia hampir terlempar ke lautan rumah beberapa kali, tetapi Jin Dong tidak menyerah sama sekali. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa menjinakkan kura-kura suci, cepat atau lambat mereka akan ditemukan di perahu roh. Tidak bisa tidak mengaguminya. Siapa pria ini? Dia terlihat sangat pekerja keras, dan tangannya hampir lumpuh. Jika mereka ditemukan oleh anggota Sealet Demon League, maka mereka tidak ingin melarikan diri. Untuk adik perempuannya, Jin Dong juga mencoba yang terbaik. Entahlah, orang ini sama sekali tidak menunjukkan auranya, dia hanya menggunakan kekerasan untuk melawan orang suci ini. Kura-kura benar-benar memiliki spesiesnya sendiri. Petik 2. Untuk menjinakkan kura-kura suci, itu adalah masalah hidup. Semua orang berbicara, dan adik perempuan Jin Dong menatap kakak laki-lakinya dengan kecemasan di wajahnya. Chen Ping, yang berada puluhan mil jauhnya dari perahu roh, masih berusaha untuk berkomunikasi dengan kura-kura suci di bawahnya dengan perasaan spiritualnya, tetapi kura-kura suci itu cukup keras kepala dan melawan dengan putus asa, tidak membiarkan perasaan spiritual Chen Ping masuk lautan kesadaran sama sekali. Peluang. Sudah setengah jam sekarang, meskipun kura-kura suci itu besar, ia juga sedikit kelelahan saat ini. Setelah menghabiskan semua kekuatannya, kecepatan berenangnya menjadi semakin lambat, tetapi meskipun demikian, ia sama sekali tidak menyerah pada Chen Ping. Tanda seru. Melihat penyu suci terlalu palsu, Chen Ping melirik kapal roh yang sudah lama menghilang, dan langsung meledak. Lepaskan kekuatan naga di tubuhmu. Raungan baru naga emas muncul, dan terus berputar di atas kepala Chen Ping. Jelas, setelah melihat naga emas muncul dan merasakan kekuatan naga di tubuh Chen Ping, mata penyu suci penuh kepanikan. Kura-kura suci menjerit pelan, seolah-olah sedang mengemis. Melihat ini, Chen Ping menyelidiki lagi dengan kesadaran spiritualnya, dan kura-kura suci dengan patuh melepaskan lautan kesadarannya, tidak berani melakukannya. Perlawanan apapun. Segera, kesadaran Chen Ping menyapu lautan kesadaran tanduk suci, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa pada jarak tidak jauh, ada sebuah pulau kecil. Hanya saja penyu suci belum pernah berada di pulau itu, jadi Chen Ping tidak memiliki cara untuk mengetahuinya dari lautan kesadaran Jiao. Pelajari tentang apa yang terjadi di pulau. Menarik kesadarannya, Seng Jiao jujur, dan dia terus mengirimkan semburan Renming, seolah-olah dia mencoba untuk menyenangkan Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping tersenyum dan menepuk kepala tanduk suci, "Oke, bawa aku kembali." Kura-kura suci memuntahkan aliran air laut, dan kemudian dengan cepat menuju perahu roh. Semua orang di perahu roh melihat ke arah Jin Dong, dan sekarang sudah lebih dari setengah jam, dan Jin Dong masih berbaring di atas kura-kura kerang. Kura-kura suci di bawahnya juga tidak memiliki kekuatan, tetapi kedua belah pihak kelelahan seperti ini, dan kura-kura suci tidak menerimanya. Jin Dong, kura-kura suci mengambang tanpa daya di laut, dan Jin Dong terbaring tak berdaya di atas kura-kura suci. Banyak biksu juga menganggapnya tidak berarti, dan mereka tidak tahu apakah itu sangat melelahkan. Kapan? Itu kepala. Lihat, apa itu? Saat ini, seseorang menunjuk ke kejauhan dan berteriak. Semua orang buru-buru melihat ke atas dan menemukan kura-kura suci besar menuju kapal roh mereka, menantang angin dan ombak. Munculnya kura-kura suci yang besar tidak mengejutkan mereka, yang mengejutkan mereka adalah ada sosok yang berdiri di atas kura-kura suci. Angin laut yang kencang bertiup, dan jubah pada sosok itu bergoyang tertiup angin, seolah-olah dia adalah peri. Tetapi ketika kura-kura suci mendekat, semua orang menyadari bahwa yang berdiri di atas kura-kura suci sebenarnya adalah Chen Ping, dan ini adalah kura-kura suci yang baru saja ingin dijinakkan oleh Chen Ping. Melihat Chen Ping yang kembali, dan kura-kura suci yang patuh di bawah kakinya, semua orang tercengang. Bagaimana bisa seorang biksu kelas 5 di Body Fit Realm menjinakkan kura-kura suci sebesar itu? Orang harus tahu bahwa bahkan Ye Fengqing belum menjinakkan kura-kura suci ini. Melihat Chen Ping kembali dengan selamat, Gao Qilan dan Ji Yun semua melompat kegirangan. Sialan, Nona Gao, bukankah saudaramu terlalu hebat? Apakah kamu benar-benar menjinakkan kura-kura suci ini? Zhou Tai melihat Chen Ping mengendalikannya. Melihat itu kura-kura suci kembali, matanya melebar dan mulutnya membulat kaget. Membuka, dan Jin Dong,
yang sedang berbaring di kulit kura-kura, melihat bahwa Chen Ping kembali mengendarai kura-kura suci, dan tahu bahwa pihak lain telah menjinakkan kura-kura suci, jadi dia tidak dapat menahan pandangan iri. Anda harus tahu bahwa kura-kura suci Chen Ping adalah yang terbesar dan paling sulit dijinakkan, dan sekarang Chen Ping telah menjinakkannya. Tapi kura-kura suci Jin Dong kecil, dan dia sudah lama tidak menjinakkannya, perbandingan antara keduanya. Coba lihat hasilnya. Chen Ping melihat bahwa Jin Dong menemui jalan buntu dengan kura-kura suci di bawahnya, jadi dia memutuskan untuk membantunya. Saya melihat Chen Ping menepuk kepala penyu suci dan berkata, "Pergilah, bantu dia." Kura-kura suci Chen Ping berteriak pelan, lalu berenang mendekat. Ketika kura-kura suci di bawah Jin Dong melihat kura-kura suci Chen Ping berenang, dia segera menunjukkan rasa hormat yang besar. Dapat dilihat bahwa kura-kura suci yang dijinakkan oleh Chen Ping adalah pemimpin dari kelompok kura-kura suci ini. Saya melihat kura-kura suci Chen Ping bergesekan dengan kepala kura-kura suci lainnya, dan segera kura-kura suci itu mengeluarkan semburan rasa sakit. Segera setelah itu, dia menoleh, menjulurkan lidahnya dan menjilat tangan Jin Dong. Melihat penampilan kura-kura suci, mata Jin Dong penuh kejutan, jadi dia perlahan melepaskan tangannya, dan menemukan bahwa kura-kura suci di bawah kakinya tidak melawan lagi. Dengan lembut membelai kepala Seng Gui, Jin Dong menatap Chen Ping dengan penuh semangat dan berkata, "Kakak, terima kasih. Jika Anda bisa mendapatkan tempat saya akan melewati api dan air, dan saya akan melakukan apapun yang saya inginkan." Jin Dong tahu bahwa tanpa bantuan Chen Ping, akan sulit baginya untuk menjinakkan kura-kura suci di bawah kakinya.